Kelas Fundamental Web Programming bagian yang ke-27 ya, kita bahas tentang variable dan juga array. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan bahasa PHP itu sendiri apa sih gitu ya, secara ringkas lah ya. Jadi PHP itu merupakan singkatan dari PHP, Hypertext Preprocessor. P yang depannya ini ya, P H P gitu ya. Jadi PHP Hypertext Preprocessor. Nah, PHP ini depannya ini adalah PHP lagi, begitu seterusnya. Nah, itu dibuat oleh mereka yang buat seperti itu ya. Dan saya juga kurang paham ya, tapi itu rekursif terus-menerus seperti itu. Ya itulah namanya ya. Jadi intinya adalah ini Hypertext Preprocessor. Nah, bahasa pemrograman ini berupa script ya. PHP ini berupa script yang nanti bisa isinya itu adalah teks yang bisa dikolaborasikan dengan HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP itu sendiri langsung jadi satu, bisa ya, seperti itu. Nah, nanti caranya seperti apa, bertahap lah ya, sampai dengan ke materi-materi berikutnya, sampai ke project-projectnya kita bahas itu. Kemudian sifatnya open source dan gratis ya, dan dia berjalan di sisi server. Jadi kode-kode PHP itu diletakkan di dalam server. Servernya ini nanti yang diakses, hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk HTML. Formatnya sesuai dengan bahasa standar dari web ya, HTML. Nah, seperti itu. Jadi dia kodenya memang kode PHP gitu ya, ada codingnya, ada programnya gitu. Tapi ketika dia sudah diakses, itu sudah berbeda tampilannya karena dia berjalannya di server ya. Oke, kita lanjutkan saja. Yang penting untuk diperhatikan ketika kita menulis kode-kode PHP itu selalu diawali dengan tanda seperti ini. Ini namanya tag pembuka PHP ya, ada tanda kurang dari, tanda tanya, terus PHP. Atau pada beberapa web browser, web server itu bisa di set seperti ini aja, lebih singkat ya, kurang dari, tanda tanya gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kita akan menggunakan yang ini ya, ini supaya sesuai dengan kaidah yang aslinya, yang benar gitu ya. Nah, ini namanya short open tag seperti ini ya. Itu bisa juga digunakan kalau settingannya di set untuk bisa mendukung ini ya. Semuanya itu bisa di set web server, tapi kadang-kadang ada yang sudah di set duluan, ada yang enggak gitu. Nah, kemudian untuk penutupnya harus ada seperti ini. Jadi perintah PHP itu dia menempel di dalam HTML yang untuk menunjukkan dirinya adalah PHP, begitu harus dibuka dengan tag ini tadi, ditutup dengan ini. Tutupnya ini ya, seperti itu. Nah, setiap akhir dari perintah di PHP itu harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma ya, kecuali pada keadaan tertentu, misalnya di pemilihan kondisi, percabangan yang ada tanda kurung kurawal buka tutup. Nah, itu biasanya itu tidak perlu tanda titik komanya ya, tapi di bagian bawahnya di statementnya nanti perlu tanda titik koma, karena itu yang nanti akan jadi pemisah antara satu perintah dengan perintah yang lain. Jadi kalau kita tanpa tanda petik, kalau kita tanpa tanda semikolon, tanda titik koma, maka dianggap itu belum habis perintahnya begitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk nama variabel dalam PHP, variabel itu sifatnya case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu beda. Sama seperti kita membahas di JavaScript ya, itu huruf besar kecil itu dianggap berbeda. Oke, itu penting sekali diperhatikan. Kemudian yang penting juga kalau bikin variabel itu jangan pakai nama-nama yang sudah digunakan oleh PHP itu sendiri. Jadi misalnya kita bikin variabel namanya if atau $post atau apa yang itu memang sudah digunakan oleh PHP, itu nggak boleh, nggak akan bisa ya. Nanti akan jadi masalah kalau kita menggunakan itu ya. Nah, perlu diperhatikan juga ketika terjadi error pada saat kita menjalankan aplikasi, menjalankan kode-kode PHP itu, baca dulu pesan yang tampil itu apa gitu ya. Dan perhatikan file apa yang salah, yang dianggap error tuh filenya namanya apa dan barisnya baris berapa. Itu nanti di browser dimunculkan. Jadi kita tahu tuh. Ya. Nah, triknya adalah, dan tipsnya juga, ketika kita melihat pesan error misalnya baris 5 error nih, baris 5 error katanya. Nah, periksa baris 5 itu, sesuaikan, benar-benar periksa. Kalau ternyata sudah benar, lihat di atasnya satu baris, yaitu baris 4. Biasanya baris 4 itu. Paling sering adalah
ketinggalan mengetikkan tanda titik koma di baris 4 sehingga yang error tuh jadinya baris 5. Kenapa? Karena baris 4 itu dianggapnya belum selesai perintahnya gitu ya, karena tidak ada titik komanya. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam PHP itu ada reserved word, ada variable, ada kode-kode yang sudah bawaannya dari PHP itu semuanya diketik dalam huruf kecil ya, kecuali ada variabel tertentu yang huruf besar. Misalnya dir gitu, ada file itu huruf besar nanti, tapi ada cara penulisannya tersendiri ya. Umumnya semuanya huruf kecil. Oke, saya lanjutkan. Nah, cara nulis komentar di PHP itu gimana? Nulis komentar itu bisa menggunakan untuk satu baris itu tanda double slash, tanda garis miring 2 kali di depan dari yang mau kita jadikan komentar. Jadi di paling depannya bagian mana yang mau kita komentar itu berlaku untuk satu baris ya. Kalau untuk yang lebih dari satu baris itu bisa menggunakan tanda slash bintang diawali di situ. Nanti tinggal kita tentukan akhir dari komentar itu ada di mana, ditutup dengan tanda bintang slash, tanda asterik dan slash gitu ya. Jadi sama dengan kemarin CSS ya. Jadi slash bintang itu sudah mulai itu. Kalau tidak ditutup maka semuanya ke bawahnya akan dianggap komentar. Nah, baru terakhir nanti di mana posisi kita akan mengakhiri komentar tersebut, kita bisa kasih tanda bintang slash gitu. Oke ya. Nah, kita masuk ke konsep variabel. Mirip dengan JavaScript, variabel itu seperti sebuah wadah yang ada namanya, yang nanti juga sebetulnya punya tipe data gitu ya. Artinya data data tertentu aja yang bisa dimasukkan di situ sesuai dengan labelnya dia. Kalau misalnya seolah-olah variabel itu bilang nama saya adalah variabel, saya bisa diisi dengan angka gitu. Maka kalau dia diisi dengan angka bisa dia. Tapi kalau tidak diisi dengan yang lain dia nggak bisa gitu ya. Nah, tapi di PHP itu dia tidak memandang itu ya. Jadi dia bisa semua tuh. Dia bisa baca sendiri. Ini tipenya angka nih sebetulnya nih ya, integer ini ya bilangan pecahan begitu yang ada koma-komanya. Nah, yang ini string nih, kalimat nih. Nah, itu dia tahu sendiri sudah. Jadi variabel itu nanti konsepnya adalah seperti sebuah gelas kosong yang bisa diisi apapun begitu ya. Tapi diisinya itu konsep secara umumnya adalah diganti begitu ya. Jadi pada saat misalnya diisi dengan jus lemon ya jus lemon isinya. Tapi ketika dimasukkan coklat panas maka jus lemon itu jadi hilang. Ditimpa, bukan dicampur ya, ditimpa, hilang. Kemudian digantikan oleh coklat panas begitu. Jadi kalau semula ada variabel angka isinya sama dengan 5 misalnya. Lalu angka diisi lagi dengan angka 7, maka angka itu sekarang berisi angka 7, bukan angka 5 lagi gitu ya. Bukan 57, bukan juga 12 gitu. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya nanti ya. Nah, aturan penulisan variabel atau pengenal itu dimulainya dengan tanda $. Jadi dolar, angka, dolar, variabel seperti itu ya. Karakter yang boleh digunakan adalah huruf, boleh pakai huruf, boleh pakai angka dan garis bawah. Sifatnya sekali lagi case sensitive ya. Besar kecil itu berbeda. Jadi kalau bikin variabel A besar sama A kecil itu dianggap berbeda. Karakter pertama hanya boleh dimulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi nggak boleh pakai angka dulu, dolar langsung 5 misalnya gitu nggak bisa. Jadi harus pakai huruf dulu atau underscore garis bawah ya. Dolar underscore nomor misalnya boleh gitu. Atau dolar nomor langsung gitu ya, karena huruf ya. Atau dolar A1 misalnya itu boleh ya. Nama variabelnya disarankan singkat jadi bikinnya, kemudian dibuat itu menunjukkan kegunaannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin mau nyimpan isinya tuh di identitas nama misalnya gitu ya, maka bikin aja dolar nama begitu yang menunjukkan isinya nanti apa gitu ya. Dolar name, dolar prodi misalnya seperti itu ya, atau dolar angka, dolar harga, dolar stok dan sebagainya yang menunjukkan fungsinya dan kegunaannya. Nah, tipe data dan nilai awal variabel. Tipe data di PHP itu banyak jenisnya. Tetapi PHP itu bisa baca otomatis. Jadi tergantung isinya ya. Dolar angka sama dengan
27 misalnya, dia sudah tahu kalau itu angka gitu ya. Jadi kita nggak perlu sebutkan lagi tipenya gitu. Nah, tipe-tipenya itu banyak, diantaranya ada string, integer ya, float atau double. Float itu yang ada pecahannya, double itu sama ya. Ada boolean, itu isinya true dan false. Kemudian array itu tipe variabel yang isinya lebih dari satu. Ya, kemudian ada object, ada null, ada resource dan seterusnya. Isi maaf ya. Nah, isi data dengan tipe string itu ditulis pakai tanda petik ya. Tanda petiknya harus sama. Jadi pembukanya harus, kalau misalnya tanda petik 1, ya tutupnya petik 1. Kalau dimulai dari petik ganda, harus petik ganda juga tutupnya begitu. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu adalah isi teksnya. Itu string namanya. Walaupun hanya satu huruf ya, string itu tetap harus pakai tanda petik, baik itu petik 1 ataupun petik 2. Tidak boleh dicampur, petik 1 depannya, petik 2 belakangnya, itu error. Atau petik 2 dulu baru petik 1, itu error juga ya. Jadi harus sama. Nah, variabel ini bisa langsung diisi dengan nilai tertentu saat deklarasi, atau bisa juga disebutkan tanpa mengisi ya. Bisa juga seperti itu. Tapi umumnya biasanya langsung diisi gitu ya. Oke. Nah, untuk menampilkan sekarang ada sebuah variabel, ada isinya kan. Nah, terus mau ditampilkan gimana caranya? Yaitu menggunakan perintah echo atau print. Nah, ini ada perbedaan antara echo dan print. Echo itu tidak punya return value. Jadi kalau kita echo sudah selesai, habis sampai di situ, nggak bisa kita proses apapun lagi. Gitu ya. Tetapi dia bisa digunakan untuk beberapa parameter sekaligus. Jadi variabel itu ada beberapa, mau ditampilkan itu bisa langsung dimasukkan dalam sekali perintah echo gitu ya. Namanya echo. Cara nulisnya begini. Bisa diikuti nanti tanda petik dulu baru nama variabel, atau langsung, atau bisa juga pakai tanda kurung begini. Ingat, tanda kurung ini jangan dipisah ya. Echo kurung buka tutup itu langsung jadi satu. Nanti tengah-tengahnya ada tanda petik atau langsung nama variabelnya $ apa begitu. Ya, itu ke echo tadi ya. Tidak ada return value-nya, tapi dia bisa lebih dari satu variabel yang digunakan untuk menampilkan. Nah, sedangkan print itu punya return value, isinya satu. Dan nanti bisa kita gunakan untuk perintah yang lain. Jadi kita mau pakai menghitung jumlahnya misalnya, itu bisa. Tetapi hanya mendukung satu parameter. Nah, gitu. Ini bedanya itu ya. Nanti gunakan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Perintahnya adalah print atau print dengan tanda kurung buka dan tutup ya. Nah, kita nanti akan lebih banyak menggunakan, bahkan hampir semuanya nanti menggunakan echo ya, karena dia lebih cepat daripada print. Echo ini lebih cepat daripada print. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar ya. Di latihan nih, di materi ini kalian harus buka Kotlab 27 ya. Silahkan di-download, ada linknya di deskripsi. Untuk passwordnya itu silahkan lihat di video keempat, materi yang keempat ya. Kita akan masuk ke materi latihannya. Yang pertama adalah latihan variabel. Latihan variabel. Di sini saya jelasin dulu ya, karena Kotlab itu ada sedikit berbeda kodenya dengan apa yang saya tampilkan di slide ya. Seperti ini. Di sini ada tag PHP nih, pembuka PHP. Nah, harus begini ya. Ini adalah halaman HTML nih. Sampai ke bawah ini halaman HTML. Nah, PHP itu nyisip di antaranya sini, di tengah-tengah sini gitu ya. Nah, ini penutupnya, ini pembuka. Semua yang berada di antara ini adalah kode PHP. Seperti itu ya. Nah, kita mengabaikan isi dari head dan sebagainya ya, yang bagian title dan seterusnya. Kita langsung ke bodinya aja. Nah, di sini ada variabel namanya $integer sama dengan 5. Ini langsung diisi dengan angka 5. Ada $pecahan sama dengan 3,91. Koma di dalam program itu adalah tanda titik, jangan diketik koma ya, karena nanti akan terjadi error. Jadi pecahan itu atau desimal itu adalah tanda titik. 3.91 itu maknanya di kita adalah 3,91. Kemudian status, $status, saya akan nyebutnya begitu ya, integer status gitu ya, tanpa menyebutkan tanda dolarnya ya. Jadi status itu true. Nah, ini tipe boolean ya. Kalau yang atas tadi integer, tipenya ulangan bulat. Kalau pecahan itu float atau double. Kalau ini sifatnya adalah boolean, dia true dan false. Kemudian ini saya menunjukkan bagaimana cara menulis yang diizinkan begitu ya. Ada $_ pesan 1. Nah, ini pakai underscore boleh nih. Mohon maaf ya.
Nah, kemudian pesan ini langsung diisi, pesan 1 ya, underscore pesan 1 langsung diisi dengan string. Stringnya pakai tanda petik 2, pembukanya dan penutupnya seperti ini. Ingat, diakhiri dengan tanda titik koma semua ini. Coba perhatikan. Pakai tanda titik koma semua ya terakhirnya. Nah, lalu pesan underscore 2. Nah, ini diisi dengan string juga pakai tanda petik 1. Pakai tanda petik 1, pembukanya dan penutupnya seperti ini. Ya. Berikutnya adalah untuk menampilkan. Menampilkan di sini ada 2. Ya, yang untuk pesan ini caranya ada 2 seperti ini. Yang pertama pakai tanda petik 1. Petik 1 echo, petik 1 langsung seperti ini ya. Terus kita nuliskan ini nih, tanda dolar integer ini ada B sama slash B, ini berarti mau ditebalkan nanti ya. Ini tanda dolar integer. Kalau diperhatikan di sini ini pakai Notepad++ ya. Ini perhatikan, ini beda dengan yang di bawah ya, tampilannya ya. Padahal teksnya sama persis, dan ini pecahan dolar B, B ya, tag B, dolar pecahan. Ini dolar pecahan. Ini pakai tanda petik 1 nih. Ketika saya echo yang kedua, ini ada BR untuk ganti baris ya. Masih ingat tentunya di HTML kemarin ya. Nah, kemudian kalau pakai echo, pakai tanda double quote, tanda petik ganda, pembuka dan penutupnya. Ini yang dolar integer dicetaknya tebal nih. Ya, ini di kode ya, bukan di tampilannya. Tampilannya nanti kita lihat. Nah, ini seperti ini. Ini pecahan juga tebal. Apa maknanya nih? Ada perbedaan di sini ya. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, kemudian di sini baris ke-13 ini juga di echo dolar pesan underscore 2, koma. Sini pakai tanda petik ya. Koma pesan underscore pesan 1. Nah, ini menunjukkan teorinya tadi bahwa echo itu bisa langsung lebih dari 1 parameter gitu ya. Dia menampilkan bisa 1 dulu ditampilkan, nanti tampilkan 1 lagi, itu bisa. Sedangkan print tidak bisa. Nah, kemudian yang baris 14 ini echo status titik, lalu pakai tanda petik ganda seperti ini, bayar. Ini menunjukkan ganti baris ya. Status itu adalah variabel langsung seperti ini. Jadi dia bisa juga tanpa tanda petik bisa, pakai tanda petik juga bisa seperti ini ya. Nah, titik itu menunjukkan di sini di PHP itu adalah menggabung antara nanti teks status itu dengan BR, dengan break. Berarti dia ganti baris nanti. Yang terakhir, terakhir yang kedua ya. Sebelum terakhir, baris 15 itu ada pecahan. Pecahan ini ada di atas tadi. Sini pecahan. Pecahan itu semula isinya 3,91. Kemudian di baris 15 ini pecahan itu diisi dengan integer. Nah, integer itu angkanya adalah 5. Jadi integer masuk ke sini. Ya, sedangkan integer itu angkanya 5. Nanti pada saat di echo baris 16, pecahan itu bukan 3,91 tetapi isinya adalah angka 5 kalau kita jalankan. Kenapa begitu? Karena konsep variabel tadi kalau kita ingat, sebuah gelas yang diisi pertama diisi angka 5, kemudian kalau diisi kembali dengan angka 7, maka yang terjadi adalah bukan 12, bukan 57, tapi dia adalah 7. Jadi dia diganti atau di replace. Nah, ini kita coba jalankan ya. Latihan PHP variabel ya. Nah, saya ingatkan tidak bisa diklik 2 kali dari file ini, tetapi harus melalui browser. Kita masuk ke sini aja ya. Nah, masuk ke folder PHP ini aja, tadi di localhost. Kemudian kita klik file PHP variabel PHP gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, perhatikan kalau kita lihat ya, ini ada, ini teks sebetulnya sama tadi yang pakai tanda petik 1 dan petik 2. Yang atas ini pakai petik 1, yang ditampilkan adalah teks. Kalau kita lihat di codingnya seperti ini. Ya, ini teks dolar integer. Ini juga teks dolar integer. Dia tidak dianggap sebagai variabel gitu. Kalau dia pakai tanda petik 1. Ini petik 1 tadi. Jadi ini dianggap teks saja. Tapi kalau pakai echo-nya menggunakan tanda petik 2 seperti ini, dolar integer itu dan dolar pecahan itu akan dikeluarkan isinya. Jadi dianggap dia ini adalah variabel yang ditempelkan di situ, sehingga muncul angka 5 dan angka 391. Ini perhatikan ya, nanti bedanya cara-cara kita dalam menampilkan data itu bisa menggunakan petik 1 dan petik ganda. Kemudian untuk baris 13 dan 14 ini ada pesan 2. Pesan 2 yang atas ini ya, sedangkan ini pakai petik tunggal dan ini adalah petik
ganda seperti itu kan. Nah, tampilannya nanti kebalik. Nah, kalau di teks kodenya itu adalah yang ditampilkan pertama, yang di sini di codingnya adalah pesan 1 baru pesan 2. Tapi pada saat menampilkan bisa aja dibalik jadi pesan 2 dan pesan 1. Tampilannya seperti ini. Oke, berikutnya status berikutnya. Nah, status itu kan nilainya true di atas ya. Ketika di echo dijalankan, dia status itu nilainya adalah 1. Jadi kalau dia false nilainya 0 atau kosong, nggak ada gitu. Jadi angka 1, kemudian angka 5. Kenapa kok ada angka 5 di sini? Tadi sudah dijelasin bahwa angka 5 itu adalah echo dari pecahan. Pecahan semula di atas 3,91, tapi di bagian baris 15-nya itu pecahan itu diisi, variabel pecahan diisikan dari variabel integer yang ada isinya. Nah, integer tadi angkanya 5. Angka 5 ini dipindahin bahasanya atau diisikan juga ke pecahan, maka pecahan jadi angkanya 5 juga, sama seperti ini ya. Nah, apa gunanya tanda titik ini tadi? Titik ini penggabung ya, menggabung antara angka 1 dengan break. Nah, break itu kan nggak ditampilkan ya, tapi dia hanya ada efeknya saja, yaitu berupa ganti baris. Jadi ini Anda untuk menggabung antara variabel dan string seperti itu. Oke ya. Nah, ini mudah-mudahan jelas. Nanti silakan kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di komentar. Ini berkaitan dengan variabel, ini agak panjang materinya. Oke, berikutnya kita lanjutkan konsep array ya. Ini kita masih di Kotlab 27 ya. Nah, konsep array itu variabel khusus yang bisa menyimpan beberapa data dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi satu buah variabel tapi kok banyak isinya. Kalau tadi itu kan integer misalnya, integer hanya angka 5 begitu, satu aja. Kemudian pecahan juga 3,91, hanya itu aja. Nggak bisa kita masukin angka-angka yang lain misalnya gitu, nggak bisa. Kalau pengen ada angka-angka yang lain itu menggunakan array namanya ya. Array ini memudahkan dalam penyimpanan dan penampungan data, karena tadi ya kalau tipe datanya bisa beda-beda bahkan ya, jadi kita bisa tuh dengan mudah untuk menyimpan data. Lalu untuk membaca datanya itu menggunakan akses indeks dari array-nya gitu ya. Nah, ada 3 jenis array ya. Ada array index, indexed ya, index, ada juga asosiatif dan ada multidimensional. Nanti membuat array itu pakai function atau metode dari PHP namanya array, atau bisa juga dengan cara nanti pakai kurung kotak ya. Nah, kita masuk yang ke pertama, index array. Array yang diakses pakai indeksnya ya. Ini ada 2 cara nulisnya seperti ini. Cara pertama, ini cara otomatis, indeks awalnya pasti 0. Ya, indeks awalnya pasti 0. Jadi misalnya ada variabel ya, mobil, lalu sama dengan artinya diisi ya, assignment gitu diisi dengan array. Nah, seperti ini nih array sampai ke sini ya perintahnya. Diisi dengan beberapa isian lah, katakan begitu kalau pakai array itu ya. Nah, isinya apa? Kalau dia string atau kalimat atau teks itu harus pakai tanda petik, baik petik 2 atau petik 1, tapi yang penting harus sama tadi ya, depan belakang. Nah, ini string namanya, ada Volvo, ada BMW, ada Toyota. Nanti pada saat dia diakses, dia otomatis ini 0, 1 dan 2. Indeks itu mulainya dari 0 ya. Jadi data pertama ini 0, data berikutnya akan ditambah 1 terus begitu ya. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua bisa menggunakan seperti ini, pakai kurung kotak ya. Jadi mobil kurung, langsung aja kurung kotak, diisi indeksnya berapa ya. Ini kalau mau pakai indeks yang ditetapkan gitu ya, 0, 1, 2 gitu. Isinya yang 0 diisi Volvo, yang 1 diisi BMW. Ini sama urutannya dengan ini nanti. Nah, tapi kalau misalnya tidak disebutkan angkanya juga bisa. Jadi mobil kurung buka dan kurung tutup kotak, sudah gitu aja. Isinya Volvo, BMW, Toyota. Jadi 3 baris ini nggak pakai angka nih, langsung aja kurung buka kotak, kurung buka tutup kotak gitu ya, kurung kotak lah intinya. Maka nanti urutannya akan 0, 1, 2 gitu, otomatis itu ya. Nah, kalau kita menyebutkannya berbeda-beda, yang ini misalnya mobil 0, indeks 0, yang ini 5, yang ini 10 misalnya, maka tidak ada indeks ke 1, 2, 3, 4. Langsung berarti 0, 5, 10. Cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya dengan menampilkan, berarti pakai echo,
Langsung aja dolar mobil, nama variabel arraynya, diikuti kurung buka, kotak, dan indeksnya, lalu kurung kotak tutup. Itu caranya untuk menampilkan. Jadi kita harus menyebutkan menyebutkan indeks dari arraynya. Itu kalau pakai indexed array ya. Kemudian yang kedua, associative array. Nah, ini array associative, ini array yang kita kasih label begitu. Sekaligus nanti labelnya bisa digunakan. Ya. Asosiatif ini ada dua juga caranya, yaitu cara pertama yang sekaligus ini disebutkan nama kunci diikuti sama isinya. Ya, misalnya ada variabel usia, tipenya adalah array seperti ini. Sampai sini ya. Ingat titik komanya jangan sampai lupa di belakang. Lalu array pertama itu ada labelnya Udin, isinya adalah 18 gitu. Koma, ini pemisahnya antar arraynya, antar datanya. Nah, Ita itu 17 isinya. Jadi ada Udin itu labelnya, 18 itu isinya. Ya, kalau seperti sebuah kolom itu ada kolom nama sama kolom usia begitu. Yang Udin usianya 18, yang Ita usianya 17. Nah, kata-kata Udin sama Ita itu bisa kita ambil karena dia sebagai kunci di sini, ya. Ini cara pertama ya. Jadi langsung nih nanti seperti ini. Dia nggak pakai indeks lagi, tapi dia pakai nama, pakai labelnya ini, pakai kunci. Cara tunggal satu persatu yang disebutkan begini, mirip tadi ya. Usia kurung buka dan tutup kotak, sebutin labelnya apa? Udin sama dengan 18. Ini sama aja dengan yang di sini tadi. Ya, Ita 17. Sama aja dengan yang di sini tadi. Cara nulisnya gitu ya. Nah, terus kalau pengen menampilkan datanya gimana? Ya tinggal kita echo, lalu nama variabelnya sebut, arraynya disebutkan juga kurung kotaknya. Kita sebutkan labelnya apa? Nama kuncinya apa? Gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini yang ketiga, tadi sudah ada indeks, berdasarkan indeksnya dari 0 mulainya. Kemudian asosiatif, ini pakai label, pakai kunci. Kuncinya bisa kita set, kita atur, kita kasih label begitu ya. Kemudian ada multidimensional array. Ini adalah array yang berada di dalam array. Nanti cara manggilnya beda dengan yang tadi ya. Nah, seperti ini. Ini adalah cikal bakal atau dasar dari konsep database ya, tabel di database. Tabel itu kan punya field ya, ada field, nanti ada isinya gitu kan, ada recordnya. Nah, anggap saja ini gambarannya seperti ini. Ini ada yang bagian atas yang tebal ini adalah nama fieldnya, nama labelnya dari kolom itu ya. Kemudian ada isinya di bawah, namanya record. Jadi multidimensional array itu adalah array di dalam array. Coba kita perhatikan di sini, ini ada variabel mobil, tipenya adalah array. Array ini dari sini sampai ke sini. Nih, bawah sini tutupnya. Ya. Kemudian array ini kan punya bagian-bagian nih. Ini satu bagian nih. Coba perhatikan dari sini sampai ke sini. Kan ada koma nih. Nah, ini satu buah array. Array untuk array yang ini. Nah, begitu seterusnya sampai ke sini kan ada koma ya. Yang terakhir itu nggak perlu pakai koma karena kalau pakai koma di sini akan terjadi error ya, hati-hati. Oke, di sini ini ada 4 array. Array untuk yang paling luar ini ada 4, ceritanya gitu. Jadi kalau bahasanya itu dibentuklah seperti ini, 4 ini nah, dibentuk ada 4 baris gitu dia bikin. Nah, setiap baris itu punya 3 array lagi, 3 data dalamnya. Setiap baris itu punya 3 data, yaitu dipisahkan dengan kolom seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada array gitu. Array Volvo, 22, 18. Volvo karena dia string, maka dikasih tanda petik. 22 dan 18 itu angka yang bisa dijumlahkan nanti, maka dia tidak perlu dikasih tanda petik. Karena kalau pakai tanda petik itu nanti nggak bisa dijumlah. Oke, sampai dengan ke bawah sini. Terakhir ingat jangan pakai tanda koma lagi. Oke ya, sampai sini. Nah, cara nampilkannya gimana? Yaitu menggunakan basisnya adalah indeks dari baris dan kolomnya. Jadi barisnya dulu, baris berapa. Jadi kalau misalnya seperti ini ya dicontohkan ya, echo
dolar cars di sini ya. Ini harusnya mobil ya, karena kan kita nggak punya variabel cars ya. Mobil ya. Dolar mobil itu 10. 10 itu indeks ke 1 barisnya. Ya, indeks pertama ini adalah 0. Ingat ya, tadi ya. Ini 1, ini 2, dan yang ini 3. Nah, jadi kalau dia 1, 0 berarti baris ke 1. Baris ke 1 itu adalah ini indeks 0 nih. 1, 2, 3 ya kan. Nah, baris indeksnya indeks ke 1, bukan baris ke 1 ya, indeks ke 1. Baris ke 1 itu 0 indeksnya. Baris kedua itu baru indeksnya 1. Kemudian kolomnya di sini, kolomnya adalah array ke 0. Arraynya itu array yang ke 0 datanya yang ini. Ini kan 0 ya. 0 1 2. Nah, kayak gitu dia. Jadi 1 dan 0 baris ke 1 kolom 0 ibaratnya itu adalah BMW. Berarti ini di BMW nanti. Munculnya sini echo BMW, in stoknya adalah 11. Baris ke 1 kolom indeksnya 1 berarti 15. Kemudian yang soldnya, yang terjualnya adalah 12. Ini adalah 12. 1 indeks kedua karena di sini 0, di sini 1, di sini 2. Di atas ini 0 barisnya, di sini 1. Jadi kalau seperti ini adalah 10 11 12. Paham ya? Jadi kalau pengen ini yang ditampilkan 15, lihat di sini. Ini indeks ketiga berarti 3. Kemudian di sininya 2. 3 2 gitu. Jadi di sini 3 2. Ya, seperti itu ya. Nah, kita langsung latihan saja. Ini untuk array-nya. Ini sekaligus ya semuanya. Jadi antara, dan ini ada error nanti di sini. Antara index array asosiatif sama multidimensional ini jadi satu langsung semuanya. Oke, saya jelasin dulu di sini. Ini ada teman, tipenya array, ada Lalaroga dan Kusuma isinya. Berarti 2 ya isinya ya. Berarti ini 0 1 indeksnya ya kan, gitu ya. Kemudian ada teman nih, teman nggak disebut nih, temannya nggak disebut indeks keberapa, langsung diisi di raga. Berarti secara otomatis ini nanti karena sudah ada 0 dan 1 ini jadi 2 di dalamnya, ini otomatis nanti. Tapi nggak perlu ditulis di situ. Dia dalam perjalanan program itu ketika diakses dia sudah otomatis jadi 2. Kemudian baris ke-9 ini di set nih 7. Lodaya 7. Isinya 7. Sini indeksnya 7. Berarti variabel teman yang bertipe array ini ada memiliki 4 data di dalamnya. Indeksnya adalah 0, 1, 2, dan 7. Nah, terus kemana tuh yang 3, 4, 5, 6-nya? Ya tidak ada. Karena apa? Karena kita nyebutkannya begini. Ya, nanti kita coba ya tampilkan. Ya, kita tampilkannya satu persatu ya. Jadi kita bahas sampai sini dulu. Kita coba nanti tampilannya gimana ya. Nah, berikutnya adalah baris 10 echo dolar teman. Ini nggak disebutkan sama sekali indeks keberapa, langsung disebutin seperti itu aja, echo teman. Udah kayak gitu aja. Nanti tampilnya 4. Kemudian ada di sini echo teman indeks kedua. Baris 12-nya echo teman indeksnya ke-5. Perhatikan 5 tidak ada di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, untuk baris yang ke-13 itu teman 7. 7 ada lodaya. Nah, kita mau lihat nih tampilannya seperti apa. Saya bukakan codingnya dulu ya di sini. Ini array. Oke, ini kode kita tadi ya. Nah, kita coba jalankan di sini saja ya. Kita paste dulu, di refresh tampilannya, kemudian dipilih PHP array ya. Harusnya disimpan di sini semua ya. Lihat code lab-nya. Oke, ini ada tampilan seperti ini ya, warning. Ini ada terjadi error, makanya dia muncul seperti ini. Ini adalah bawaan dari Laragon ya. Tapi ini tidak ada masalah, tidak menjadi masalah. Kita nggak perlu wah ini harus dihilangkan gitu, nggak perlu ya, biarkan saja. Jadi dia harusnya memang secara default tuh di set ininya ya, date default time zone set harus di set ini ya. Jadi aplikasi kita ini menggunakan default time zone-nya itu apa, GMT plus berapa, kalau kita kan plus 7 ya. Nah, harusnya date default time zone setnya itu diatur Asia Jakarta gitu. Jadi ini nanti nggak akan muncul lagi yang ini ya, nggak akan muncul lagi dia.
Tapi nggak apa-apa, ini kita nggak ngurus yang ini nggak ada masalah ya. Yang kita perhatikan di sini, ya ada baris 10 katanya. Karena dia terjadi error, makanya dia muncul ini ya. Karena kita nggak ngeset. Kalau kita set tadi, sekali lagi time zone-nya, maka yang muncul adalah yang ini aja, yang bawah ini nanti ya. Ya oke. Kalau kita perhatikan di sini ada tulisan array ini ya. Ada array, ada diraga. Kemudian ini ada lodaya. Oke, kita bahas dulu dari atas ya. Array itu adalah hasil dari ini, echo teman. Karena dia, kalau kita lihat bacanya di sini ya, array to string conversion katanya baris 10. Perhatikan di sini nama filenya disebut ya, php array.php online 10 ya, 10. Baris 10 katanya nih, notice sama warning itu jangan abaikan aja bisa ya. Dalam proses kita ngoding nggak apa-apa, nggak ada masalah tuh. Dia hanya memberitahukan aja tuh. Itu sebagai pemberitahuan aja ya. Beda kalau nanti misalnya syntax error dan fatal error, nah itu wajib kita perbaiki karena itu sistem betul-betul nggak jalan ya. Nah, baris 10 itu dia katanya di sini array to string conversion ya. Ceritanya kita ini mau mengkonversikan array jadi string. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena teman itu tipenya adalah array, nggak bisa kita stringkan gitu ya. Maka muncullah pesan notice itu. Tapi dia nggak error tuh sebetulnya ya. Oke, ini kalau saya matikan yang baris 10, kita ginikan aja. Nah, tanda komentar tadi ya, ini dianggap nggak ada berarti. Nah, sekarang saya refresh tampilannya. Nah, yang baris 10 hilang dia. Nah, dan nggak error lagi kan? Nah, muncul di sini diraga. Diraga itu yang mana? Coba kita perhatikan. Di sini ada echo teman 2. Teman 2 yang mana? Yang ini. Nah, yang saya sebutin tadi di sini ya. Nah, ini kan jadi 2 saya bilang. Jadi kalau kurung buka kotak dan tutup, itu berarti indeksnya langsung ngikut yang terakhir berapa? 2. Maka muncullah dia di raga. Kemudian yang 7. Nah, yang 7, sorry, mana aja? Nah, ini. Yang 5 ya. Undefined offset. Nomor 5, indeks ke-5 itu nggak ada katanya nih di baris 12. Nih, baris 12, indeks ke-5 itu nggak ada ini. Karena kita yang punyanya 0, 1, 2, dan 7. Sedangkan baris 13 itu memunculkan indeks ke-7 itu adalah lodaya. Dan sini tampil lodaya. Oke, benar ya. Nah, sekarang kita coba menampilkan yang nomor 1. 0 ya. Kita masukin di sini aja lah ya. Ganti yang 5 ini jadi 0. Kita simpan, refresh tampilannya. Nah, seperti ini. Ini adalah 2, ini adalah 0. Ya, 0 itu isinya adalah lala roga. Kalau dia 1, save ya. F5. Nah, lodaya. Kusuma. Nah, seperti itu. Kalau kita tambahkan angka 3, nggak ada. Oke, perhatikan itu ya. Oke, selanjutnya coding berikutnya itu beres ya, sudah ya, udah paham. Nah, yang ke berikutnya ini asosiatif. Nah, usia di sini ada array Udin 20, Ita 18. Ini ditambahkan lagi usia si Jonan, labelnya Jonan ya atau key-nya isinya 21. Nah, ditampilkan usia 0. Baris 22 dulu ya, usia 0. Oke, kita refresh tampilannya. Usia 0 baris 22. Nah, ini undefined offset 0. Sini nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan indeks. Ini menggunakan label atau key atau kunci. Nah, kunci 0 itu nggak ada. Maka ini error barisnya ya. Dia dikasih pesan begitu. Nggak ada. Baris 22 dan nggak memunculkan apa-apa ya. Oke, sudah ya. Saya matikan kodenya. Yang indeks 0 kita matikan ya. Oke, kita lihat lagi nanti apa yang terjadi. Harusnya ini ya, yang baris 22 hilang ya. Dia beres. Nah, pesan untuk baris 22 nggak ada. Sekarang baris 23. Ayo, coba perhatikan. Undefined index Ita. Nah, Ita nih. Nah, kalau kita lihat di sini Ita kan ada ya. Ini Ita kan. Nah, seperti itu ada Ita. Tapi kok terjadi error? Kenapa? Katanya ini indeksnya nggak dikenalin. Key-nya, kuncinya itu nggak dikenali labelnya.
Ya betul, nggak dikenali. Kenapa? Karena di sini di array kita itu ita itu i-nya huruf besar. Sedangkan di echo yang dipanggil hurufnya kecil i-nya, maka dia terjadi error. Begitu ya. Nah, ini kita ganti jadi i besar. Di save ya. Kemudian di refresh tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada 18. Nah, bener nggak 18? Ita 18 ya. Nah, bener 18. Oke, kemudian ada usia Jonan. Jonan udah tahu di sini tadi 21 ya. Maka dia langsung bisa tampil karena ada gitu ya. Nah, ini 21. Nah, jangan dilihat teksnya itu kok nyambung gitu ya, karena kita nggak nambahkan break ya. Kalau kita mau bisa saja misalnya begini. Untuk echo ita tadi ya, sebelum tanda ini kasih titik. Lalu seperti ini BR. Nah, itu dia nanti akan ke bawah, kita simpan ya. Nah, seperti itu bisa ditambahkan. Itu hanya teknis saja, jadi saya nggak memasukkan itu ya. Kemudian latihan lanjutan di bawahnya adalah multidimensional. Nah, ini ambil data yang tadi ya. Tapi ini ada tambahan, yaitu penjumlahan ya. Ada array dalam array seperti ini. Nah, caranya echo mobil 10. 10 tadi adalah indeks ke 1. Ini indeks 0 yang array ini. Indeks ke 0, indeks ke 1 barisnya, baris ke 1. Sekarang kolomnya dari datanya itu adalah indeks ke 0, berarti BMW gitu ya. Tersedianya berapa? Tersedianya mobil 1 masih di sini di barisnya BMW. Yang 1 lagi indeks ke 1 dari data BMW itu adalah 15. Ya, lalu terjualnya adalah 12. Nah, ini berarti 13. Ya kan? Nah, jumlah total berarti 15 ditambah 12. Caranya gimana? Caranya mobil ini pakai tanda titik ya. Ini semua tanda titik ini menggabung, berarti mobil titik 2, nanti angkanya berapa langsung digabung ditampilinnya. Bukan koma nih, bukan. Ya, ini perhatikan itu. Nanti di pembahasan lain itu ada ya. Nah, mobil 11 plus. Nah, ini baru tanda penjumlahan. Nanti operator kita bahas juga ada. Ya. 12, mobil 12. Jadi 11 dan 12. 11 adalah 15, 12-nya adalah 13. Jumlahnya adalah 28. Benar nggak? BMW itu tersedianya 15, terjualnya 13, jumlah totalnya itu 28. Kita lihat di sini. Nah, tersedianya 15 BMW dia ya. Kemudian ini terjual 13 dan ini 28. Benar ya? Terus kalau mau menampilkan data, misalnya data sub misalnya gitu ya. Perhatikan, kita tinggal ubah aja. Berarti kalau sub itu adalah 20. Kemudian ini 21, ini 22. Yang ini juga 21, yang ini 22. Oke, saya save ya. Benar nggak datanya? Itu 527 nanti. Kita refresh saja. 527. Ya seperti itu ya. Terus kalau misalnya pengen silang gimana nih? Volvo 15 sama 2. Misalnya gini, Volvo 15 2. Berarti 00 ya. Kemudian ini 11 ya kan? Kemudian yang 2 ini adalah 22. Udah kayak gitu. Ya, tapi ini jangan dipraktekin kan datanya salah jadinya ya. Nah, seperti intinya adalah kita perlu mengetahui indeksnya dari multidimensional array ini. Cara manggilnya begini. Jadi barisnya dulu baru kolomnya berdasarkan indeks bukan nomor baris. Oke, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, bagian ke-28 yaitu pemilihan dan percabangan. Jadi ada perbedaan antara memilih secara sequence, percabangan dia langsung ya. Nanti di bagian ke-28. Siapkan Kotlab 28.